Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizkita Chandra Yuli dengan NIM 1901635, mahasiswa program studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai kebajikan dalam kriminologi. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Dasim Budimansyah, MSI, dan Ibu Nisrina Nurul Insani, SPD, MPD. Apa itu kriminologi? Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard, seorang ahli antropologi Prancis. Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang gejala kejahatan. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan itu sendiri. Lalu, mengapa ada kejahatan dalam kehidupan? Jawabannya adalah, menurut Lehi dalam naskah klasik dari Epicurus menerangkan bahwa pertama, manusia berdasarkan konstitusi hayatinya adalah makhluk bernyawa, terbatas, lemah, mudah terluka. Dari kodratnya, ia tidak luput dari keausan dan keusangan serta kematian. Alasan yang kedua, Allah telah menciptakan manusia dengan intelijensi dan kebebasannya, yang terdapat kemungkinan munculnya kejahatan moral. Misalnya, karena kebebasannya, manusia justru memilih melakukan perang daripada menciptakan kedamaian. Alasan ketiga, fakta hidup bahwa berdampingannya banyak individu yang berbeda satu sama lain itu membawa serta kesempatan terjadinya konflik. Apalagi dengan masuknya kebebasan, kemungkinan konflik akan bertambah besar. Dalam sebuah dunia yang dihuni oleh individu-individu yang bebas dan tidak sempurna, selalu ada kemungkinan untuk berusaha mewujudkan dirinya dengan melupakan, mengabaikan, atau menolak individu lain, dan juga selalu ada godaan untuk menguasai pihak-pihak yang paling lemah. Dari hal-hal itulah resiko kejahatan berasal, sehingga muncul egoisme, kekerasan, dan segala macam ketidakadilan pada setiap tingkatan hubungan antar manusia. Lalu, apa penyebab terjadinya kejahatan? Menurut teori penyebab terjadinya kejahatan, yang pertama ada teori biologis. Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmania seseorang di bawah sejak lahir, melalui gen dan keturunan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu sendiri. Teori yang kedua yakni teori psikogenesis. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelijensi, ciri kepribadian, motivasi, dan konflik batin. Teori ini juga mengatakan bahwa perilaku jahat itu merupakan reaksi terhadap masalah psikis seseorang. Teori yang ketiga yakni teori subkultural delinquency. Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Terjadi karena populasi yang padat, status sosial ekonomi penghuni yang rendah, dan kondisi perkampungan yang sangat buruk. Teori yang keempat yakni teori sosiogenesis. Penyebab tingkah laku jahat karena struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Selanjutnya, bagaimana upaya menanggulangi kejahatan itu? Upaya pertama adalah preemptif, atau upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti menanamkan nilai dan norma yang baik. Upaya yang kedua yakni upaya preventif, upaya tindak lanjut dari preemptif, di mana kepolisian akan melakukan penyuluhan hukum yang terkait dengan kejahatan tersebut. Upaya yang ketiga yakni upaya represif, di mana upaya ini dilakukan saat setelah terjadi kejahatan. Tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan.